Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liniawati. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang praktik segitiga restitusi. Adapun isi dari video tugas ini adalah sebagai berikut. A. Kasus 1 terdiri atas prolog skenario, kemudian video praktik segitiga restitusi pada kasus 1 dan tanggapan murid. Kemudian B. Kasus 2 terdiri atas prolog skenario, kemudian video praktik segitiga restitusi pada kasus 2 dan tanggapan murid. Terakhir adalah kesimpulan. Seperti disampaikan di awal bahwa video ini berisi tentang tugas dari praktik segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Berdasarkan LMS Guru Penggerak pada modul 1.4, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya, mengapa restitusi ini dianggap mampu menyelesaikan masalah peserta didik? Pertama, memperbaiki hubungan. Kedua, mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, berisi tawaran bukan paksaan. Lalu, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian, menuntun untuk melihat ke dalam diri, lalu fokus pada solusi, dan terakhir, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kasus pertama, game online. Oh, game online. Prolognya adalah sebagai berikut. Suatu hari saya didatangi seorang guru dan menyampaikan bahwa ada salah seorang murid main game online di kelasnya. Suara HP sangat mengganggu. Bahkan anak tersebut tidak sadar tiba-tiba mengeluarkan suara berisik. Rupanya dia sedang mabar dengan seseorang entah siapa. Guru tersebut meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini karena anak tersebut sudah melanggar keyakinan kelas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ri. Dari kelas? Ya, Bang. Belajar. Iya. Iya. Istirahat ya sekarang ya? Iya. Pelajaran apa bahasa? Tadi pelajaran biologi. Oh, biologi. Iya, barusan tuh guru biologi itu datang ke ibu melaporkan. Katanya Ari tadi selama jam pelajaran biologi itu katanya main game online katanya. Bener nggak? Iya, Bu.
Seru. Seru. Kenapa bisa main game online kayak gitu? Karena tadi pas pelajaran ngantuk gitu sama bosan juga. Emang sengaja main game online? Enggak sih, diajakin sama teman kelas sebelah. Soalnya dia lagi jam kos gitu, jadi ngajakin mabar. Apa jam kos itu? Jam kosong itu. Oh, nggak ada jam Iya, pelajaran nggak ada jam gitu ya. Oh iya, pasti seru sih kalau ibu jadi kamu juga jam segini, aduh jam ngantuk, bosen gitu ya. Pasti akan main game juga. Tapi kan Ri, kalau misalnya Ari sadar nggak gara-gara seperti itu Ari itu ada dalam apa ya namanya sebuah masalah gitu Ri. Ari sadar nggak akan hal itu? Iya Bu, sadar. Iya. Nah sekarang kita coba ngobrol aja ya sama ibu ya. Ibu nggak bakalan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau kita ada di dalam sebuah masalah kan kita harus memperbaikinya ya. Kita mencari cara bagaimana memperbaiki suasananya agar Ari itu keluar dari masalahnya gitu, seperti itu ya. Ya memang kalau main game itu mengasyikan ya. Iya pasti asik sekali, dan ibu yakin ketika Ari melakukan itu tuh kan ada apa namanya tadi, ada alasannya ya, seperti itu. Tapi Ari sadar nggak ketika Ari melakukan itu, Ari itu sudah mengganggu orang lain juga kan? Iya. Bagian mana yang mengganggunya kira-kira? Mungkin dari suaranya gitu, suara dari game sama berisik. Iya, karena kalau mabar kadang nggak sadar ya. Iya. Itu ada suara, ada kadang kalimat-kalimat kita tidak sadar keluar seperti itu. Nah, Ari, ingat nggak kita waktu waktu tahun ajaran baru tuh kita pernah membuat keyakinan kelas. Oh iya Bu, ingat yang ditempel. Yang ditempel itu kan ya, kita di kelas itu mencari apa yang kita yakini di kelas. Nah, coba ingat-ingat lagi, kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang Ari langgar? Ada bukan? Apa yang bagian mana? Yang bagian ngeganggu orang lain. Iya. Karena suaranya berisik. Iya, berarti kita tidak apa tuh? Berarti menghargai orang lain nggak? Enggak Bu. Iya, berarti bagian yang mana? Kurang menghargai. Nah, berarti tidak menghargai orang lain. Lain. Menurut Ari penting nggak menghargai orang lain itu? Penting Bu, penting. Oke. Nah, kalau Ari melihat tidak menghargai orang lain itu bukan sesuatu hal yang baik, kira-kira Ari siap tidak untuk memperbaikinya? Siap Bu. Gimana caranya? Kalau versi Ari aja ibu ingin tahu cara memperbaikinya. Mungkin minta maaf ke guru biologi tadi, sama ke teman-teman juga, soalnya udah ngeganggu kelas pas pelajaran. Oke, kira-kira akan melakukannya lagi? Tidak. Yakin? Yakin. Iya. Mudah-mudahan Ari bisa benar-benar bisa melakukan apa yang sudah disepakati barusan ya. Iya. Oke, jangan lupa. Jadi kita ingat kembali. Jadi tadi yang kata Ari itu pertama, Ari akan mencoba memperbaikinya dengan cara yang pertama minta maaf, gitu kan? Iya. Yang Ari sepakati. Yang kedua tadi akan meminta maafnya ke guru juga ke teman-teman, dan yang terpenting apa tadi yang terakhir? Tidak akan mengganggu orang lain. Iya, lalu tidak akan Mengalami. Oke, sudah, berarti itu Ari sudah tahu bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Ari lakukan ya. Udah, ngobrolnya sudah selesai ya. Setelah ini silakan ngobrol lagi ya. Jangan lupa dilakukan apa yang sudah disepakati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ari Supriyatman dari kelas 11 MIPA 1. Tadi saya sudah berdiskusi dengan Ibu Linia untuk mencari solusi memperbaiki diri atas kesalahan yang dihadapi. Kesimpulannya, apa yang saya lakukan melanggar keyakinan kelas dan saya siap memperbaikinya dengan cara meminta maaf kepada guru, teman-teman di kelas, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Kasus kedua. Kok nyontek terus? Prolognya adalah sebagai berikut. Tasya adalah murid kelas 10-2. Pada saat KBM Biologi, dia bertengkar dengan teman sebangkunya yang bernama Anissa. Tanpa sadar, dia marah-marah sampai menggebrak meja. Pertengkaran pun terjadi sampai menyebabkan kegaduhan dalam kelas.
Waalaikumsalam. Masuk Kak. Iya, Bu. Silakan duduk. Dari kelas? Iya, Iya, pelajaran apa barusan? pelajaran kimia. Iya, lagi istirahat ya sekarang ya. Iya, barusan Bu Nur itu menghampiri Ibu. Dia menginformasikan, katanya kamu berantem sama teman seganggu kamu ya. Iya. Siapa itu namanya? Nisa. Kenapa bisa berantem seperti itu? Dia selalu nyontek tugas Tasya, Bu. Bukan tugas, bahkan PR pun. Pokoknya dia selalu nyontek Tasya. Terus hasil contekannya itu dia kasih ke teman-teman dan mengaku kalau itu hasil dia. Oh gitu. Memang selalu seperti itu. Iya. Nah, tadi selain kamu marah, ngapain aja Ibu ingin tahu? Tadi Tasya nggak sengaja ngubrak meja. Oh gitu. Gimana? Bersuara juga gitu? Iya. Marah. Teman-temannya kaget nggak? Iya, kaget. Soalnya kan lagi mengerjakan tugas. Oh ya udah. Ya kalau ibu jadi kamu juga ibu pasti marah ya. Namanya juga manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada sisi kita lagi bad moodnya ya. Iya, tapi gini Sya, gara-gara kejadian tadi, Tasya sadar nggak? Tasya itu jadi ada dalam sebuah masalah. Sadar ya, Bu. Iya. Ya, kita coba diskusi aja ya. Kita akan coba diskusi. Ibu tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, gitu ya. Coba kita harus sadar aja kalau kita ada dalam sebuah masalah, berarti kita harus mencari solusi bagaimana cara kita keluar dari masalah tersebut. Nah, Ibu yakin sekali ketika Tasya tadi melakukan hal itu pasti ada alasannya kan? Iya. Nah, tapi Tasya tahu kan ketika Tasya melakukan itu, Tasya itu sudah merugikan orang lain, merugikan teman-temannya di kelasnya. Nah, kira-kira bagian mana yang merugikan orang lain? Suara Tasya yang berisik. Oh iya, kalau Tasya jadi mereka juga mungkin akan merasa bagaimana? Terganggu, ya seperti itu. Ya tidak apa-apa. Tadi seperti Ibu bilang, pasti ada alasannya. Nah, coba Syak, kamu masih ingat nggak kalau kita itu kan di awal tahun pembelajaran itu suka membuat keyakinan kelas ya? Iya. Ingat nggak? Nah betul, yang warna-warni itu. Nah, menurut Tasya ada nggak salah satu di keyakinan kelas itu yang Tasya langgar? Ada, Bu. Yang mana? Yang menghargai teman. Memang penting menghargai teman. Penting. Iya. Sepenting apa itu menurut? Penting banget, Ibu, biar pertemanan itu tetap terjaga. Nah, iya. Berarti apa yang Tasya lakukan itu baik atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, kira-kira kalau Tasya melihat merugikan orang lain itu memang tidak baik, kira-kira Tasya siap tidak untuk memperbaikinya? Siap. Nah, ingin tahu juga bagaimana kira-kira caranya versi Tasya. Yang pertama itu Tasya akan mencoba untuk mengatur emosi Tasya, terus menasehati Anissa agar dia mencontoh. Terus kalau misalnya dia tidak contekan, lebih baik Tasya bantu dia mengerjakannya, kayak memberitahu caranya gitu. Oke. Selain itu ada lagi tidak? Terus Tasya bakal minta maaf sama ibu guru dan teman-teman karena sudah terganggu sama kegagalan Tasya buat. Oke, itu keren sekali. Itu yang akan kamu lakukan kan? Nah, nanti setelah keluar dari kelas ini, silakan Tasya nanti kembali ke kelasnya, lalu Tasya lakukan apa yang sudah Tasya ungkapkan tadi, yang sudah kita sepakati. Agar apa? Agar keadaannya kembali seperti biasa lagi ya. Oke, tetap semangat ya. Iya, terima kasih sudah datang. Silakan kembali ke kelasnya ya. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Zahran dari kelas 10-2. Tadi saya sudah berdiskusi dengan Ibu Linia tentang penyelesaian suatu masalah. Dari hasil diskusi tersebut, ternyata saya sudah melanggar salah satu keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan untuk memperbaikinya, saya akan mencoba untuk lebih bisa mengontrol emosi saya. Dan saya akan minta maaf kepada ibu guru dan teman-teman karena sudah mengganggu mereka dengan kegagalan yang saya buat. Terima kasih. Kesimpulan dari tugas ini adalah sebagai berikut, bahwa menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul
muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik atau datang dari dalam diri sendiri. Sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif pada murid. Akhirnya akan menciptakan budaya positif.